Ada keinginan mendesak di hati Seng Deli, yang mengingat kalimat terakhir Feng Tianxing. Dia ingin melepaskan diri dari belenggu seperti itu, untuk menyingkirkan lingkungan seperti itu. Sebelum hari ini, dia telah berkonsultasi dengan banyak orang, tapi sayangnya tidak ada yang bisa memberinya saran yang masuk akal. Hanya angin yang bergerak. Jika Anda tidak memiliki ambisi, kembali dan istirahatlah. Arti tersembunyi dari kalimat ini adalah ada ambisi untuk mencoba. Feng Tianxing adalah satu-satunya yang menawarkan untuk membantunya memecahkan masalah. Orang inilah yang membuat keinginan Seng Deli yang telah lama diam di hatinya muncul kembali. Ambisius. Setan mana dari keluarga seperti itu yang tidak memiliki ambisi sama sekali? Khusus bagi Set Deli, kehidupan yang tertindas membuat ambisinya semakin sulit dibendung. Feng Tianxing, jika Anda membantu saya kali ini, semua manfaat yang akan saya dapatkan di masa depan akan dibagi menjadi 30% dari Anda. Saya bersumpah demi kehormatan saya untuk ini. Ada cukup ketulusan dalam kata-kata Sandri. Untuk ras iblis, kehormatan adalah hal yang paling tidak ternoda. Selama Anda membantu Seng Deli kali ini, Feng Tianxing akan setara dengan manfaat tambahan. Setelah hening sejenak, Feng Tianxing memberi isyarat. Sei, keluar dan lihat. Si tidak pergi sampai saat ini, dan baru pada saat inilah Seng Deli menemukan Si duduk di sudut halaman. Ada ekspresi bermartabat di wajah San Deli. Terlepas dari kekuatannya, puncak dari seluruh tubuh berjarak satu langkah dari tubuh yang rusak. Bahkan ras iblis yang lengkap tidak dapat melihatnya. Jadi benar-benar diabaikan, bakat lawan pasti tidak buruk. Kalau begitu pikirkan sisi Feng Tianxing jika ada orang seperti itu, maka ada alasannya. Ada seorang jenius di sampingnya, hanya bisa dikatakan beruntung dan diberkati Tuhan. Tapi dari 1 sampai 10, semuanya jenius, dan mereka sangat bersedia melakukan sesuatu di sisi Feng Tianxing. Mari kita lihat Jiang yang berbicara dengannya beberapa hari yang lalu. Itu pasti bukan orang bodoh, atau dia tidak akan memberikan nasihat itu pada dirinya sendiri. Dengan begitu banyak orang melakukan hal-hal di sisi Feng Tianxing, jelas bahwa ini bukan lagi hal yang biasa, tetapi sesuatu yang luar biasa. Dan tolong ajari aku, Feng Tianxing tersenyum ringan dan melambai dengan santai. Jangan terlalu sopan, apa yang kamu janjikan akan dibatalkan. Itu dianggap berutang budi padaku. Jika ada kebutuhan di masa depan, aku akan meminta seseorang datang untuk memberitahumu. Dengan cara ini, Anda akan menunggu di sini hari ini. Dalam 10 hari, saya akan mengubah semua penanggap batin di sekitar Anda ke grup baru, dan mereka akan menghormati Anda. Anda harus mendiskusikan semuanya terlebih dahulu dengan Anda. Bagaimana tentang itu? Ketika Seng Deli mendengar ini, jantungnya berdegup kencang. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana mungkin iblis yang datang ke sini sebagai mata-mata adalah iblis biasa? Setidaknya mereka juga memiliki hubungan darah, dan mereka sangat setia kepada tuannya. Saya ingin orang-orang ini berdiri di pihak saya dan berdiskusi dengan diri saya sendiri tentang apa yang harus dilaporkan. Bukankah ini lelucon? Tapi melihat ekspresi Feng Tianxing dengan hati-hati, dia tidak bermaksud bercanda. Setelah memikirkannya, dia bertanya ragu-ragu. Sungguh. Feng Tianxing tersenyum ringan, meletakkan cangkir teh di atas meja, dan menghela nafas lega. Selama Anda mematuhi pengaturan saya selama ini, saya berjanji untuk mencapai efek ini, dan saya akan memberitahu Anda apa yang saya lakukan selama periode ini, dan itu untuk hiburan. Saya secara alami akan mengatur aspek-aspek lain. Anda tidak perlu khawatir tentang itu saat itu, perhatikan saja dengan hati-hati. Kali ini, saya akan menunjukkan kepada Anda apa artinya menyusun strategi dan memenangkan ribuan mil jauhnya. Kata-kata Feng Tianxing mengikuti satu set demi satu. Sama sekali tidak memberi Seng Deli kesempatan untuk tidak percaya. Segera memutuskan untuk tinggal di sini di Feng Tianxing untuk melihat bagaimana dia melakukannya. Feng Tianxing meminta Seng Deli untuk mengeluarkan surat itu, dan di depan Seng Deli, dia mengeluarkan selembar kertas serupa, menyalin tulisan tangan dan menulisnya lagi. Karena dua kekuatan sedang memantau Seng Deli, maka segala sesuatunya mudah ditangani. Terlalu sulit untuk memprovokasi konflik antara Seng Deli dan mereka. Identitas Seng Deli tidak layak dibandingkan dengan setan darah murni ini. Tetapi jika kedua kekuatan dalam keluarga itu jauh, akan terlalu mudah untuk memprovokasi mereka. Mereka berasal dari keluarga yang sama, dan tidak dapat dihindari bahwa akan ada beberapa kontradiksi ketika mereka bergaul siang dan malam. Hanya perlu sedikit penyimpangan dari fakta yang benar-benar mereka akui. Dan ketika mereka melapor ke patriark keluarga Seng De, konflik akan pecah. Maka Anda hanya perlu menonton pertunjukan. Dengan selesainya surat ini, Feng Tianxing secara pribadi meminta Sisan untuk mengawal dua setan yang ditangkap. Kedua orang ini secara khusus ditinggalkan oleh Feng Tianxing, hanya untuk memberikan permainan penuh pada nilai terakhir mereka sekarang. Hari ini, Seng Deli secara pribadi memohon padamu, mengatakan apapun adalah kesalahpahaman. Karena itu masalahnya, maka aku akan mengampunimu. Aku terlalu malas untuk memeriksa barang-barangmu. Keluar saja dari sini. Setelah mengatakan ini, Feng Tianxing melemparkan kembali dua cincin sumi kepada mereka.
Kedua iblis itu tertegun sejenak, dan menatap Seng Deli yang tidak tersenyum, dengan perasaan yang agak rumit di hati mereka. Mereka mengawasi Sandri, tapi sekarang Sandri yang datang untuk menyelamatkan nyawa mereka. Perlu dicatat bahwa sebelum Sisan membawa mereka ke sini, Sisan juga memberi mereka sinyal yang salah sesuai permintaan Feng Tianxing. Feng Tianxing ingin membunuh mereka untuk melampiaskan kebencian mereka. Tentu saja, ini diinterupsi oleh Sisan. Kebaikan yang menyelamatkan jiwa membuat kedua iblis itu sedikit bersimpati pada Seng Deli, dan salah satu iblis itu membungkuk kepada Seng Deli. Seng Deli, meskipun kita berasal dari faksi yang berbeda, aku mengingat kebaikanmu hari ini. Tetapi urusan publik adalah urusan publik, dan urusan pribadi adalah urusan pribadi. Maafkan aku, terima kasih telah menjadi perantara bagi saya, dan terima kasih atas pengampunan Anda. Setelah berbicara, dia menoleh dan pergi tanpa menyapa iblis lainnya. Ras iblis lainnya mengikuti dan pergi. Keduanya pergi, dan Feng Tianxing tiba-tiba menoleh untuk melihat Sandeli. Berapa banyak konflik yang kamu ingin keluarga mereka buat? Jika kamu ingin konflik yang lebih besar, tetaplah bersamaku selama beberapa hari dan jangan kembali. Jika kamu tidak mau, kembalilah lebih awal. Saint Deli berbicara tanpa ragu. Tentu saja kamu harus tinggal. Setelah tidak ada orang luar, tiba-tiba mata Sandeli menjadi tajam. Tidak ada pemantauan orang luar, dan keadaan mampu melakukan apapun yang Anda inginkan benar-benar menarik dan tidak terkendali. Feng Tianxing melihat tindakan Seng Deli dan hanya tersenyum. Tempatku terlalu kecil untuk bersenang-senang. Jika kamu menyukainya, aku akan membiarkan seseorang membawanya untukmu. Sandeli langsung menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan mengganggumu dengan masalah sepele ini. Aku akan mencari tempat untuk berlatih. Ngomong-ngomong, apa pendapatmu tentang latihan di buku kuno ini? Apakah ada kemungkinan bagiku untuk belajar darinya? Feng Tianxing langsung menggelengkan kepalanya. Itu adalah teknik kultivasi ras manusia. Meridian ras manusia dan ras iblis berbeda, dan terlalu sedikit tempat untuk dipelajari. Dari mana kamu mendapatkan benda ini? Aku penasaran dengan asal-usulnya. Ketika Seng Deli mendengar apa yang dimaksud Feng Tianxing, dia pikir dia sedang memikirkan pujian itu, dan segera mengatakannya. Aku meminta seseorang untuk membawa anak itu. Aku bertemu dengannya di luar beberapa hari yang lalu, dan dia cukup baik.